ya persekongkolan di level elit ditentang secara keras oleh rakyat yang kemudian kemarin di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, ya, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, buruh dan lain-lain menentang ya persekongkolan di level elit. Pemirsa, upaya cepat merevisi Undang-Undang Pilkada batal dilakukan. Aturan Pilkada kini mengacu pada putusan MK. Ambang batas pencalonan 20% kandas dan kini parpol hanya butuh 7,5% perolehan suara untuk mengusung calon sendiri di Pilkada. Lalu benarkah Kim Plus tetap solid di Jakarta dan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan maju di Pilkada? Kita akan membahasnya. Telah hadir bersama kami narasumber di studio, politisi PDI Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Dan juga ada analis politik Indobarometer Mas Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan juga akan bergabung untuk berdiskusi dari luar studio lewat sambungan Zoom politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti utama Politik Print Profesor Siti Zuhro. Selamat malam Bang Doli, selamat malam Prof Wiwik. Halo, selamat malam Mbak Fitri. Baik, selamat malam juga untuk Bang Doli. Oke, kita akan ke narasumber yang hadir di studio terlebih dahulu. Bang Masinton, pasca revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, aturan Pilkada artinya berdasarkan pada putusan MK, bagaimana arah strategi PDIP dalam pemenangan Pilkada khususnya di Jakarta? Sudah dibatalkan. Revisi undang-undang. Masih koma kayaknya. Ya masih koma. Kita jangan terlena. Titik. Belum titik gitu ya. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, Bang Masinton? Ya kan belum ada rapat pimpinan DPR yang kemudian mengumumkan itu secara resmi bahwa itu batal. Kan baru ditunda saja. Kan itu. Paripurna kemarin baru menunda. Nah, kalau kita lihat runut-runutannya ya, terjadi kepanikan luar biasa sesungguhnya. Saya nggak tahu yang yang merancang ini. Kalau kita lihat ya semuanya jelas. Kalau kita baca ya, ketika tanggal 20 MK memutus putusan MK nomor 60 dan 70, 60 tentang ambang batas, 70 tentang usia. Nah, kemudian setelah pada hari itu juga setelah MK memutuskan, kemudian pemerintah bereaksi cepat, ya, mengundang presiden, mengundang menteri-menterinya, ya. Kemudian di hari yang sama juga di DPR, kemudian merespon, tiba-tiba ada bamus, kemudian mengagendakan untuk besok balik membahas itu tanggal 21. Kira-kira. Jadi ada secepat kilat ini, ya, seperti kejar tayang untuk merespon putusan MK itu. Nah, itu berbeda. Berbeda ketika putusan MK 90 tahun 2024 lalu. Itu nggak ada respon apapun tuh. Nah, gitu loh, baik dari pemerintah maupun DPR. Saya yakin udah titik. Nah, kemudian ya, artinya Mas Kodari berbeda pendapat ya? Nah, beda. Nah, kemudian ya, ketika besoknya kemarin diadakan paripurna, artinya tanggal 22 diadakan paripurna, nggak ada quorum. Nah, ini kenapa kemudian berbeda ketika balik cepat membahas revisi Undang-Undang Pilkada, tapi ternyata pada saat rapat paripurna justru tidak quorum? Nah, itu dia. Nah, kita sendiri juga heran juga kenapa tiba-tiba nggak quorum. Ya, sebetulnya kan itu sudah jadi pertanda, Bang Masinton. Sebentar dulu dong. Kan saya lagi menjelaskan ini Pak Kodari. Nanti bisa disangka. Nah, kenapa tidak quorum? Ya kan, artinya kan kemudian bahwa melihat respon publik melalui sosial media, darurat negara, darurat konstitusi, itu semua kemudian partai-partai politik mempertimbangkan untuk menyetujui itu. Artinya ya persekongkolan di level elit, ditentang secara keras oleh rakyat yang kemudian kemarin di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, ya, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, buruh dan lain-lain menentang ya persekongkolan di level elit yang itu ingin membungkam demokrasi
dan membungkam. Oke, Bang Masinton. Mas Kodari, sudut pandang Anda seperti apa? Ya, pertama begini, hari ini sudah ada deklarasi, bahkan bukan deklarasi ya, sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra bahwa pasangan calon di Jawa Tengah itu adalah Lutfi dan Taji Yassin untuk Pilgub. Nah, itu kan artinya Kaisang yang diwacanakan di Jawa Tengah itu tidak akan maju gitu. Dan artinya apa? Tidak ada revisi undang-undang pilkada, artinya menggunakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Anda berkeyakinan seperti itu? Itu. Saya kan gini, cara membaca kita ini kan banyak. Sebetulnya paling confirm kalau misalnya nanti ada pertemuan antara KPU ya dengan DPR ya. Apalagi kalau PKPU-nya udah keluar tuh. Menurut saya itu jadi indikator utama. Tapi kita kan bisa membaca dari beberapa tondo-tondo kan. Nah, menurut saya itu salah satu tondo yang keras. Itu yang udah jelas. Yang kedua, menurut terawangan dukun politik M. Kodari, Kaisang ini nanti akan lama di Amerika Serikat gitu. Pertama ngurusin istrinya untuk S2. Yang kedua, istrinya kan udah hamil tua, nggak mungkin rasanya bolak-balik itu berat itu. Dan memang dia sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dia mau menemani istrinya S2. Jadi saya ngeliat Mas Kaisang ini sebetulnya punya beberapa pilihan, ada beberapa kemungkinan, dan pada hari ini saya melihat Mas Kaisang ini sebetulnya bucin ya. Jadi dia akan. Tapi menurut Anda artinya pasca revisi undang-undang pilkada ini dibatalkan seperti itu, apakah akan ada yang berubah sikap di dalam koalisi Kim Plus ini? Kalau saya melihat enggak ya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi Anda ini yakin kan akan solid? Gini, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 23 ya, tanggal 23. Pendaftaran tuh 27. Proses-proses politik di partai politik dan di daerah itu sudah berjalan dan sudah mengerucut. Nggak usah jauh-jauh. Di PDI Perjuangan sendiri sudah mengumumkan calon-calon gelombang kedua. Gelombang pertama 306 ya Bang ya. Gelombang kedua 169. Saya tambahkan itu jumlahnya udah 475. Dari sekitar 550 wilayah atau pilkada. Artinya sudah 85-86%. Nah, proses-proses yang sudah terjadi, terbentuk, ini membutuhkan waktu. Dan itu tidak mudah untuk dibongkar-bongkar lagi. Mungkin Bang Masinton bisa sedikit mengomentari, apakah menurut Anda kira-kira akan ada yang berubah tidak mengenai koalisi? Koalisi yang ada sekarang kan ada Kim Plus seperti itu. Nggak tahu kalau naiknya ke saya. Nggak tahu ya? Kami kan, ada komentar? Ya kami kan sendiri. Dengan adanya Kim Plus tadi kan. Nah, masa saya ngomentarin itu, kalau itu ditanyakan ke teman-teman yang ada dalam Kim Plus. Tapi berarti dari PDIP sendiri akan confirm kemudian untuk maju sendiri, terutama misalnya di Pilkada Jakarta tanpa koalisi, atau akan ada reformulasi? Tentunya ya dengan adanya putusan MK nomor 60 dan 70 itu kan memberikan ruang kepada partai-partai politik ya untuk lebih longgar kan dari 6,5% sampai 10% berdasarkan jumlah penduduk. Artinya tidak lagi memenuhi tidak lagi harus dengan syarat 20% tadi. Nah, di Jakarta PDI Perjuangan cukup ada 15%, ya. Cukup untuk mengusung. Begitulah. Artinya kan kita akan gunakan putusan MK itu untuk mendaftarkan calon kita di Jakarta. Sebelum saya menanyakan mengenai siapa calon yang akan diusung di Jakarta, saya akan ke Prof. Wiwik terlebih dahulu, mungkin tanggapannya melihat imbas dari kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan dan aturan nantinya berdasarkan pada putusan MK, kesolidan mengenai koalisi yang ada saat ini, terutama untuk Pilkada Jakarta. Prof. Wiwik akan seperti apa? Ya, menarik memang melihat perubahan yang cukup sangat dinamis ya, bukan cukup lagi, sangat dinamis gitu, terutama setelah ada pengumuman dari amar keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini menarik sekali. Jadi paling kurang dengan semua was-was, perasaan kita was-was ya, masih belum pasti tadi itu, relatif memberikan peluang ya bagi partai-partai yang tadinya tidak bisa seperti PDI Perjuangan di Jakarta menjadi bisa sendirian gitu ya, karena persyaratannya threshold tadi cuma 7,5%. Nah, tentu ini memberikan peluang ini yang harus digunakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kim Plus ya, Kim Plus itu untuk di Jakarta sudah mantap ya. Tentu kalau sudah dideklarasikan dan diumumkan secara sangat formal, sudah ditandatangani bersama dan sebagainya, kelihatannya
akan sulit, kelihatannya akan sulit. Maka kalau itu halnya, yang terjadi adalah nanti dua pasangan calon dari PDI Perjuangan dan juga Kim plus plus tadi itu. Nah, ini artinya apa? Artinya masih ada gitu ya, satu kompetisi kontestasi dalam Pilkada Jakarta, dan kita tidak tertumbuk hanya fokus pada kemungkinan kotak kosong yang akan melawan nanti pasangan dari Ridwan Kamil dan pasangan siapa? Ridwan Kamil ya. Itu sekarang kemungkinannya akan tentu gitu ya diajukan dari PDI Perjuangan. Kita belum tahu persis apakah PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri atau kader dari luar atau kombinasi antara kader sendiri dengan kader luar. Seperti itu. Jadi relatif memberikan satu katakan gitu ya prospek yang oke gitu. Meskipun belum sangat pasti ya, karena dinamikanya luar biasa. Saat ini kita dihadapkan pada keputusan-keputusan politik gitu ya, ketetapan-ketetapan yang mungkin hari ini dan besok dan bahkan seminggu ke depan beda. Itu yang mengkhawatirkan, dan kita masih wait and see. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh DPR maupun legislatif dan eksekutif dalam hal ini itu betul-betul bisa dipegang ya teguh oleh masyarakat, karena bagaimanapun juga ini pertaruhan dari lembaga tinggi negara sekelas DPR dan juga pemerintah Pak Jokowi yang di penghujung gitu ya, purna baktinya itu untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Apakah masyarakat akan memberikan kepercayaan itu sangat tergantung pada seberapa besar komitmen atau konsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan tidak begitu saja mengubah-ubah gitu ya peraturan pilkada ini. Oke, baik Mas Kodari, tanggapannya mengenai tadi Prof. Wiwik mengatakan ini mungkin untuk pilkada Jakarta ada dua paslon yang diusung Kim Plus versus dengan yang diusung oleh Tidak setuju. Tiga calon, tiga paslon. Oh, tiga paslon. Iya, jangan dilupakan dong. Ada pasangan perseorangan, Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi saya melihat kemungkinannya akan ada tiga paslon. Pertama dari Kim Plus, Pak Ridwan Kamil ya. Pada hari ini dengan Pak Suswono gitu ya. Walaupun ini agak gatel juga nih dukun politik ini. Walaupun nggak punya akik ini bisa jadi wakilnya bisa ganti juga ya. Misalnya gitu. Kemudian dari PDI Perjuangan sangat menarik gitu ya. Ya feeling saya kayaknya bukan Anies Baswedan lah ini ya. Tapi ini kan terawang-terawang kan gitu ya tanpa batu akik gitu. Nah yang pasti itu adalah yang nomor 3 Dharma Pongrekun dengan Kun Wardana. Jadi sebetulnya tanpa ada keputusan MK pun di Jakarta ini sesungguhnya tidak lawan kotak kosong. Ya, tanpa ada keputusan dari MK sebetulnya sudah ada dua paslon. Tetapi dengan adanya keputusan MK bertambahlah satu paslon lagi yang yang PDI Perjuangan yang feeling saya kalau lihat pidatonya Bu Mega itu bukan Anies Baswedan. Doa saya mudah-mudahan Masinton Pasaribu. Lu iya dong, dapilnya kan Jakarta. Bang Masinton ini harus menjawab pertanyaan ataupun rasa penasaran semua orang nih. Siapa calon yang akan diusung oleh PDIP terutama untuk Pilkada Jakarta? Ya kalau yang beredar dan juga di bawah itu ya pernah diusulkan dari DPD DKI Jakarta, selain kader internal ada Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Bu Risma, ada nama Pak Andika, dari eksternal itu ada Pak Anies Baswedan. Nah tentu ya dalam waktu singkat ini ya mungkin nanti partai akan menyaring dan memutuskan dari beberapa nama yang muncul tadi itu. Kansnya akan seperti apa antara kemudian kader dari internal atau mix kader internal dan juga eksternal? PDI partai kader, PDI partai kader, PDI. Ini Pak Kodari dia takut benar sama Pak Anies. Nah tentu saya itu mendukung PDI Perjuangan dengan ideologi partai kadernya itu. Tapi tak ketakutan kalau dan saya mendukung partai nasionalis, mendukung partai nasionalis. Harusnya Kim Plus khawatir kalau misalnya Pak Anies maju. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin politik identitas. Nah jadi ya kami sendiri juga belum tahu ya siapa yang akan diputus nanti. Kalau kata Pak Kodari kan terawangan-terawangan. Nah ini terawangan ini kan bisa ya bisa tidak sama sekali kan begitu ya. Nah kemudian tadi Pak Sekjen juga sudah menyampaikan sepanjang sejalan dengan garis ideologi kepedulian dan lain sebagainya, ya PDI Perjuangan akan usung. Pakai syarat itu nggak artinya ya dalam konteks itu
kemarin juga Pak Sekjen menyampaikan agar Pak Anies segera bisa membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Nah, menurut saya sih masih sangat terbuka peluangnya itu. Oke, nah kita berikutnya akan membahas mengenai pernyataan Bu Mega juga, Bang Masinton, tentang memberikan syarat Anies tunduk pada aturan partai. Ini akan seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ditahan dulu Bang Masinton, karena kita harus ikuti juga dari terlebih dahulu. Lawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi. 50 plus 1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Terima kasih. Nggak ada masalah. Kalau diusung PDIP. Ya ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu. Tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa itu. Saya langsung ke Bang Masinton. Ini nampaknya Kim Plus siap salah satunya melawan Anies di Pilkada Jakarta. Tinggal menunggu kapan keputusan PDIP akan mengumumkan calonnya nih. Ya kita tunggu. Kalau ditanya itu kan ada presiden PDI Perjuangan juga di last minute mendaftarkan. Jadi artinya bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan putusan MK ini untuk mendaftarkan ya calon yang diusung untuk ke KPU Jakarta nanti dan di seluruh Indonesia juga begitu. Soal kader bukan kader, mengenai pernyataan Bu Mega memberikan syarat Anies tunduk pada aturan partai, ini seperti apa memaknainya? Oh iya, Bu Mega pasti begitu. Beliau kan ketua umum partai dan beliau selalu menyampaikan terhadap baik itu kader maupun non kader ketika mau diusung oleh PDI Perjuangan ya tunduk pada garis ideologi, program, dan aturan main organisasi. Nah itu ya normatifnya memang harus begitu. Dan Bu Mega sebagai ketua umum beliau selalu tegas dengan itu agar semua orang ikut dengan partai itu bukan karena menjadikan partai sebagai kendaraan. Ada nilai etik yang harus diperjuangkan dan juga keyakinan dalam ideologi perjuangan itu. Oke, tapi kalau Mas Kodari menilainya melihat sejarah dari PDIP akan mengusung sosok yang dari partai atau ada kemungkinan non partai ataupun non kader juga? Ya pertama kan selama ini PDI Perjuangan tuh diteguhkan sebagai partai kader ya yang betul-betul memprioritaskan kader dan memang selama ini track recordnya PDI Perjuangan itu mengedepankan kader itu saya lihat agak lebih dibandingkan dengan partai yang lain. Buat PDI Perjuangan walaupun surveinya rendah, tapi karena dia kader itu sering diberikan kesempatan, gitu ya. Banyak contoh di Bekasi, di Jawa Barat, di berbagai tempat lah. Itu udah fakta sejarah. Tapi di Sumatera Utara strateginya agak berbeda seperti itu, Mas Kodari? Iya, ya. Nah ini yang nomor 2 nih, nomor 2 ya masuk nomor 2. Nomor 2, Ibu Mega tadi tuh mengatakan begini bahwa kemarin kemana aja? Nah ini kan konteksnya adalah Pilpres gitu. Jadi Pak Anies itu dianggap berbeda jalan dengan PDI Perjuangan. Yang kedua mau nurut apa enggak? Nah nurut itu pengertiannya saya kira 2 ya. Pertama mungkin kalau dia kader maka dia kemudian patuh atau tidak dengan pimpinan partai. Yang kedua mau nurut enggak dengan ideologinya PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Saya melihat di situ agak susah karena apa? Pak Anies ini adalah lawannya PDI Perjuangan, lawan keras ya pada saat tahun 2017 dan pada saat kemenangan Anies Baswedan itu pidatonya itu adalah ini kemenangan kalangan pribumi atau kaum pribumi. Nah di PDI Perjuangan kata pribumi dan non pribumi itu nggak ada karena ini partai nasionalis. Jadi dengan terawangan itu hemat saya sih termasuk juga gestur-gestur Bu Mega ya, kayaknya agak susah itu apa untuk Bu Mega atau PDI Perjuangan itu mengajukan Anies Baswedan. Benarkah seperti itu Bang Masinton? Iya, lebih mungkin Ahok. Nah dengan Ahok pun Bu Mega kan secara psikologi kan kita lihat deket banget. Beberapa kali acara satu mobil Bu Mega, Ahok dan Mas Nanan gitu loh. Nggak pernah saya ngelihat Bu Mega, Mas Nanan, Anies, nggak pernah itu. Bang Masinton, apakah seperti itu? Jadi ya sulit. Kalau saya diskusi itu biasanya dengan pemikiran yang rasional, tidak dengan terawangan yang ini rasionalitas murni, tolong dibantah. Di mana rasional yang kalau saya ini sampaikan kan ini? Subjektivitas Mas Kodari ini terhadap Anies itu sangat tinggi. Begitu loh. Betul nggak PDI Perjuangan partai kader, Bang Masinton? Yes, benar. Sekarang Anies kader bukan? Kalau dibandingkan dengan Ahok, mana yang lebih kader? Oh iya, dalam konteks kader iya. Pasti. Berarti logis dong. Iya, dalam konteks itu logis. Tapi apakah tadi PDI Perjuangan bakal mau mencalonkan atau apa itu?
itu menurut saya urusan sisi yang lain, Pak Kodari. Bahwa begini nih ya, dalam berpartai itu ya, tidak semua itu harus melulu kok. Maka tadi saya katakan, kalau terawangan Pak Kodari ini kan sangat tendensius lah kepada Anies gitu loh. Lu enggak, tadi kan saya udah nanya, PDI partai kader bukan? Iya. Oke. Sekarang Anies kader bukan? Bukan. Ahok kader bukan? Iya. Berarti kan logis Bang itu. Mas Lah, iya, Ahok. di Sumatera Utara Pak Edi kader. Kan Iya, tidak. Artinya gini, dalam dalam itu konteks elektabilitasnya tinggi. Kalau di Sumatera Utara kan nggak ada yang tinggi selain Edi Rahmayadi. Tapi kalau di Jakarta kan PDI punya pilihan. Anies tinggi, tapi Ahok juga tinggi. Kecuali kalau nggak ada yang tinggi. salah itu, gitu loh. Loh, data kok yang bicara di mana salahnya, Pak? Lah bukan, kan Pak Kodari ini pengen mendikte PDI untuk tidak mencalonkan Mana Anies. berani saya mendikte? Enggak, Nggak berani saya mendikte. Tendensinya kan itu ingin Enggak, saya mendikte membela PDI PDI. Perjuangan. Oke, baik Mas Kodari dan juga Bang Masinton, kita akan dengarkan pendapat dari Prof. Wiwik terlebih dahulu. Prof. Wiwik, jika kemudian peta politik terutama di Pilkada Jakarta ternyata kemudian yang berhadapan-hadapan adalah calon yang diusung oleh Kim Plus Ridwan Kamil dengan misalnya kemudian PDIP akan mengusung berbagai macam tokoh, mungkin ada Ahok atau mungkin Anies juga, ini bagaimana kansnya? Ya, kita mesti hati-hati ya dalam menganalisis politik Indonesia yang sangat dinamis seperti ini. Dan tentu ya, dalam politik itu tidak ada yang absolut, Mbak Fitri. Tidak ada yang absolut. Sangat kontekstual, gitu ya, sangat kontekstual. Jadi yang tadinya bertanding, kompetisi, lalu untuk pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang malah berkoalisi. Jadi kita tidak boleh sempit berpikir, apalagi karakteristik dari politik Indonesia itu sangat kontekstual. Apakah lalu kalau kader itu menjamin yang bersangkutan itu sangat loyal, setia dan tidak berkhianat, gitu kan? Lalu betul-betul berkomitmen gitu. Tidak ada jaminan sama sekali, gitu ya. Apakah kalau non kader itu gitu selalunya buruk gitu dan sebaliknya gitu. Jadi menurut saya sekarang bagaimana komitmen itu atau mungkin MOU-nya gitu ya dilakukan antara tentu partai itu dengan calon kan gitu. Maka calon ini yang kita harapkan sistem kaderisasi siapapun yang sudah diusung oleh partai tadi itu patutnya diawasi gitu, tidak dilepas gitu ya. Diawasi juga bagaimana kinerjanya ketika sudah menjadi katakan nanti wakil di legislatif gitu ya, di lembaga legislatif. Lalu juga menjadi katakan seorang pemimpin di eksekutif. Itu partai juga harus mengawasi, ikut apa ya istilahnya itu mengawal, tidak dilepas begitu saja. Supaya apa? Bagaimanapun juga noktah ataupun keberhasilan sebaliknya seperti itu juga akan berpengaruh terhadap partai. Maka yang kita harapkan ya tentu dalam kompetisi kontestasi jangan lupa orang berkompetisi ya, partai-partai yang berkompetisi ini inginnya menang gitu kan. Jadi tidak sekedar oh ini tidak ideologinya tidak sama dan sebagainya, ingin menang gitu loh. Jadi kata kuncinya itu ingin menang. Maka ketika ingin menang, mulailah lembaga survei ini menunjukkan wah ini on the top selalu gitu kan. Siapa yang sangat bagus dan sebagainya. Nah, kita harus rasional dan harus memberikan pembelajaran bahwa pengalaman empirik selama ini menunjukkan gitu ya bagaimana kompetisi kontestasi di pilkada yang sejak 2005 Juni 2005 sampai 2024 ini apakah kita menapaki satu kualitas yang bagus kan gitu, satu lesson learn yang bagus. Maka inilah taruhan bagi Indonesia di pilkada serentak di 545 daerah ini, kita ingin menyaksikan gitu ya. Siapapun yang menang itu memang yang bagus. Jadi dengan cara kompetisi yang free and fair, bukan dipaksakan pokoknya menang kan gitu. Ya. Oke. Dari Bang Masinton, PDIP seperti apa strateginya? Memang ingin menang dengan kemudian melihat elektabilitas siapa yang tinggi atau memang ingin mengusung ataupun mengajukan yang terbaik? Ya tentu yang pertama pasti ya semua partai politik itu ingin menang dengan mengajukan kader terbaiknya. Kan gitu ya. Tapi kan nanti lagi-lagi ya
kita kan akan melihat potret dan dinamika yang ada dalam lapangan politiknya. Tapi elektabilitas akan menjadi faktor utama untuk menentukan siapa yang akan mengusung atau siapa yang akan diusung? Ya, satu di antaranya, tapi itu bukan hal yang absolut dalam menentukan, memutuskan siapa yang akan diusung. Tapi itu sebagai acuan saja begitu loh. Jika A, jika B begitu ya. Nah jadi bagi PDI Perjuangan tentu dalam setiap kontestasi ya harus bisa memenangkan itu, karena disitulah kader-kader partai akan bekerja dan bergerak untuk memenangkan kandidat. Oke, baik, terakhir ke Mas Kodari, ini mengenai peta politik ataupun peta kompetisi usai kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, aturan mengacu pada putusan MK, dan kemudian apakah ini akan mengubah secara signifikan peta politik di Pilkada, terutama mungkin yang paling panas ada Pilkada Jakarta. Kalau mayoritas sih enggak ya. Pertama tadi karena sudah mengerucut, yang kedua saya tambahkan bahwa konstelasi pilkada sekarang bukan hanya mempertimbangkan menang kalah pada pilkada, tetapi juga memikirkan bagaimana partai-partai politik menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Gitu. Dan menurut saya tahun 2024 variabel itu pengaruhnya besar terhadap pilkada. Dan itu menjadi variabel yang dalam tanda kutip bisa mengerem opportunity yang dibuka oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi partai-partai yang ya, tiba-tiba pada hari ini eligible gitu ya, bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon sendiri, belum tentu menggunakan hak itu. Kenapa? Karena dia ingin menjadi bagian dari kapal besar koalisinya kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Gitu. Jadi ya kecuali beberapa daerah yang memang notabene belum putus ya, kayak di Jakarta misalnya. Tapi kalau daerah-daerah yang putus rasanya nggak akan berubah banyak. Sebagaimana tercermin dari pernyataan PKS ya, yang mengatakan bahwa ya walaupun ada keputusan MK, tapi kami tetap bersama dengan pasangan Ridwan Kamil. Oke, kita tunggu saja bagaimana dinamika untuk Pilkada 2024 ini. Terima kasih Mas Kodari, Bang Masinton, dan juga Prof. Wiwik. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.